Film diawali di sebuah pertambangan berlian di kawasan Kanada. Terlihat para pekerja sedang menggali. Seorang supervisor melihat temperatur metannya mati. Lalu ia menanyakan pada foreman yang diberi tanggung jawab setiap saat untuk mengontrol. Tak lama kemudian terjadilah. You want to tell me why your methane sensors are off? Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Nonton Nuntun Channel. Selamat menongkrong. Para pekerja dibuat panik dengan kejadian itu, tak terkecuali pemilik tambang. Foreman memerintahkan teman-temannya untuk segera menyelamatkan diri. Namun terjadi ledakan susulan. Kali ini berasal dari dalam gua yang mengakibatkan gua tertutup oleh reruntuhan batu yang diperkirakan sedalam 80 meter yang membuat mereka terjebak. Pimpinan perusahaan, sebut saja Lex, segera melaporkan kejadian itu kepada pemerintah setempat yang dilanjutkan ke pusat dengan maksud meminta bantuan untuk mengangkut alat pembongkar reruntuhan yang diperkirakan mempunyai bobot seberat 20 ton. Bobot seberat itu tentunya tidak bisa dilakukan oleh pesawat udara, maka disarankan diangkut lewat jalan darat saja, walaupun memakan waktu yang lebih lama. Officer in charge of civilian emergencies. Gas wellhead? Impossible. Sedangkan para pekerja yang terjebak diperkirakan bisa bertahan kurang dari 30 jam saja. Apabila tidak mendapatkan pertolongan dengan segera, akan menimbulkan banyak korban. Maka dikirimlah utusan untuk mencari ekspedisi yang bisa melaksanakannya. Tom, pemilik ekspedisi, awalnya keberatan untuk mengangkut barang seberat itu. Lagi pula karyawannya sedang berlibur. Maklum pada saat itu sedang musim dingin. Tetapi ia minta waktu untuk mencari supir tembak. This morning, Tunnel 6 collapsed. 300 feet of pipe delivered up there in under 30 hours. So it's really that dangerous. We'll do it. Singkat cerita, perusahaannya memasang iklan loker. Karena loker juga manusia. Halah. Lowongan kerja, bor. Tom menjemput seorang di kantor polisi. Sebut saja Nancy. Nancy adalah pegawai Tom yang tertangkap polisi karena kasus togel. Ada ya togel di sono. Tom bilang ia memerlukan sopir untuk membawa barang ke pertambangan. Nancy langsung menyanggupi karena salah seorang penambang adalah kakaknya. Ice Road? Yep. I'm in. Di lain scene, seorang supir yang bernama Mike melihat adiknya Glenn yang memiliki keterbelakangan mental menjadi bulian teman-temannya. Ia tidak suka adiknya diperlakukan seperti itu, namun salah satu dari mereka tidak terima. Mike yang kesal langsung membogemnya. Akibatnya ia dipecat dari perusahaan itu. You guys still get your kicks. Huh? How's it feel to be best friends with a... Let someone else rotate them. We're fired. Ketika merasa kebingungan, Mike menerima notifikasi loker. Awalnya sih ia masih berpikir-pikir, tapi setelah itu ia memutuskan untuk mencobanya. Siapa tahu jodoh. Mike mendatangi tempat yang membuka loker itu dan diterima langsung oleh Tom. Setelah Mike dirasa cukup memenuhi persyaratan, Mike meminta kepada Tom agar Glenn diikut sertakan dengannya. Ia bilang Glenn ahli mekanik. Untuk meyakinkannya, Glenn dites. Go. Okay. Send everybody else home and call Cat. Hasilnya Tom sangat puas. Ia segera menyuruh koleganya untuk membuat kontrak kerja dan perizinan perjalanan. Setelah itu, tim akan diberangkatkan. Tim dibentuk, ada 3 sopir termasuk Tom, 1 mekanik, dan seorang lagi utusan dari investor untuk mengawal barang selama di perjalanan. Sebut saja Nick. Tanpa menunggu lama, mereka pun berangkat menuju pertambangan Katka. Rute yang akan mereka tempuh dengan singkat hanya melalui Ice Road, di mana jalan ini terbuat dari es dengan ketebalan 30 cm saja, yang di bawahnya adalah danau yang dalamnya sekitar 50 meter lebih. Dari cerita, jalan ini banyak memakan korban, namun hanya Ice Road, satu-satunya jalan yang bisa mereka tempuh dalam waktu kurang dari 30 jam menuju Katka.
this road about 300 miles, 20 hours. Kondisi cuaca pada saat itu lumayan, tidak ada badai es. Akan tetapi, truk yang dikendarai Tom mengalami kerusakan mesin, sehingga mesin cepat panas. Mereka pun berhenti untuk mengecek dan memutuskan untuk menderek. Tiba-tiba es di tempat mereka berada pecah. Akibatnya truk amblas. Tom yang sedang memegang string wire yang akan digunakan untuk menderek, melilit kakinya lalu truk bergerak dan menyeret tubuhnya. Tom meminta Nancy untuk memutus tali. Akibatnya, Tom terbawa mengikuti truk yang masuk ke danau es. I can't! Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Tom, dan Tom pun dipastikan tewas. Dan di saat itu, dari bawah danau terjadi letupan-letupan. Mereka pun segera melanjutkan dalam kondisi jalan yang tidak bersahabat. Letupan-letupan itu pun semakin kencang mengikuti mereka, dan memecahkan jalan yang telah mereka lalui. Mungkin dikarenakan bobot kendaraan yang terlalu berat sehingga es tidak mampu menahan beban seberat itu. Mike mengendarai truk secara zigzag. Awalnya berjalan baik, namun dikarenakan kecepatan kendaraan yang terus bertambah dan kondisi jalan yang licin, akibatnya truk terguling. You okay, pal? Pada saat itu, Nick bilang kepada Mike bahwa truk Tom mengalami kerusakan mesin akibat ulah Nancy yang mengisi BBM-nya dengan bensin. Dan Mike mengatakannya itu kepada Nancy. Tentu saja Nancy menyanggahnya, dan itu adalah fitnah. Karena terus didesak, akhirnya Nancy mengeluarkan pistol. Namun Glenn merebutnya, dan Mike meminta Glenn untuk mengikat tangan Nancy. Mereka pun segera mengembalikan truk yang terguling. Pada saat Mike dan Glenn berada di dalam kontainer untuk mengambil sesuatu, Nick mengunci mereka dari luar. Nick mengambil barang-barang mereka ke truknya. Nancy yang bingung dengan apa yang sedang terjadi, menanyakan kenapa Nick mengunci mereka di dalam kontainer. Nick bilang akan meninggalkan mereka. Nancy tak setuju dengan yang dilakukan Nick. Dengan marah ia memukul Nick, namun Nick mendahuluinya mengakibatkan Nancy tak sadarkan diri. It was you. Shit. Insurance actuary my ass. What do you actually do for Katka? Self, and you can stay in the restraints of those idiot truckers. Tidak hanya itu, Nick mempersiapkan bom untuk meledakkan truk mereka. Afgan. Sadis maksudnya. Mike yang berada di dalam kontainer berusaha untuk keluar. Mereka mencoba menjebol lubang heater dengan sebuah pipa. Ketika sesaat lagi bom itu akan meledak, ia berhasil melempar dan menjauhkannya dari truk. Salah satu pekerja mengatakan bahwa mereka diperintahkan Lex untuk mematikan gas metanan, dan mereka diupah $100 seorang per bulan. Hal ini membuat supervisor sangat geram atas kelakuan mereka yang sangat membahayakan. $100 per man per month. Turned off the gas sensors for $100 a These men are not the enemy. Nick yang mendengar ledakan mengira mereka telah tewas dan melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama, terlihat ia sedang berkomunikasi dengan seseorang. Lalu truknya berhenti dan menghampiri sejumlah orang yang ada di hadapannya. Ternyata itu adalah Lex, pemilik Katka. Ternyata semua yang terjadi telah direncanakan oleh Lex. Ia menyuruh Nick untuk menggagalkan pengiriman alat agar para pekerja tidak bisa diselamatkan, sehingga perusahaan memperoleh jaminan asuransi yang sangat besar atas kasus ini. Lalu ia meminta Nick untuk menggulingkan truk dan membuat cerita seolah-olah truk mengalami kecelakaan, dan Nick berhasil menyelamatkan diri. The cab through that guardrail up there. Lost control. You dove for safety before. Nancy yang telah siuman dan tahu apa yang telah terjadi,
berpura-pura masih dalam keadaan pingsan. Nick melanjutkan perjalanan menuju tempat yang diarahkan oleh Lex. Nick mencoba untuk memindahkan Nancy ke posisi sebagai supir. Pada saat itu, Nick mendengar bunyi aneh dari tas milik Glenn. Ketika ia merogohnya, sontak kaget, dan kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Nancy untuk menghajarnya. Nick pun terlempar keluar truk. What is that? Nancy langsung tancap gas meninggalkan Nick. Nick berusaha untuk menggelantungi truk dan memutus selang BBM. Nick dibantu oleh anak buah Lex mengejar Nancy. Nancy meminta bantuan melalui radio panggil. Mike menjawab panggilan Nancy. Nancy pun menceritakan semua yang terjadi kepada Mike. Nick yang mendengar percakapan mereka menyadari bahwa Mike masih hidup. Ia meminta anak buah Lex untuk membunuhnya. Don't just stand there. Let's go. Truk yang dikendarai Nancy berhenti karena BBM-nya telah habis. Ia mempersiapkan diri untuk menghadapi Nick. Nick bilang ke Nancy bahwa Mike dan Glenn telah tewas di tangan anak buah Lex. Nancy sedih. Tiba-tiba, truk yang dikendarai Mike datang dan langsung menabrakkan truknya ke mobil Nick. Mike bilang kepada Nancy sekarang tugas mereka tidak lagi untuk uang, melainkan untuk menyelamatkan jiwa. Apalagi di sana ada kakaknya Nancy. Keselamatannya berada di tangan mereka sekarang. Mendengar hal ini, Nancy pun sangat setuju. Yeah. Di lain tempat, di bawah jurang, nampak seorang keluar dari sebuah mobil. Rupanya Nick selamat, dan ia melanjutkan perjalanan menuju sebuah bukit. Dari sana ia melihat truk Mike dan Nancy berada tepat di bawahnya. Ia pun mempersiapkan sebuah bom untuk diledakkan dengan harapan akan terjadi longsor es yang hebat dan menimbun truk mereka. Mike yang sedang mengisi BBM mendengar ledakan dan mengajak Nancy untuk meninggalkan tempat itu. He saved my life. Give him a treat. You got a better idea? Mike berhasil selamat dari longsor, namun sia bagi Nancy. Ia mengalami luka dan tidak mungkin untuk mengendarai truk. Mengingat waktu mereka tinggal sedikit lagi, kontainer yang berada di truk Nancy pun dipindahkan dan segera melanjutkan perjalanan. Nick yang gagal mencelakai mereka mencoba untuk mengejar dengan menggunakan truk yang ditinggalkan. Terjadi aksi kejar-kejaran. Kali ini Mike meminta Glenn untuk memegang setir. Karena ia akan keluar truk dan menghadang truk Nick dan menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan ke pertambangan Katka agar truk bisa datang tepat waktu. Dan ini berhasil. Nick dipastikan tidak bisa menghalangi lagi. Jalan yang dilalui kali ini adalah sebuah jembatan yang kapasitasnya di bawah berat barang yang mereka bawa. Namun, secara perlahan, berkat keterampilan Nancy dan Glenn, mereka bisa sampai ke ujung jembatan. Lolos dari jembatan ada lagi hambatan. Kali ini, jalannya menanjak dan sangat licin. Truk tidak bisa menaiki dan dikhawatirkan truk akan masuk jurang. Nancy meminta Glenn untuk menutup gerbang, tapi truk terus bergerak mundur, yang akhirnya Glenn terjepit badan truk. Glenn menghembuskan nafas di pelukan kakaknya. Waktu berjalan terus,
Mereka pun melupakan sejenak kesedihan dan melanjutkan perjalanan. Sementara itu, di kantor, Lex mendapat kunjungan dari pihak asuransi dan menanyakan kondisi para pekerja. Apakah bisa diselamatkan? Lex bilang, mereka sedang menunggu alat yang bisa mengebor gua dan para pekerja bisa diselamatkan. Tiba-tiba terdengar bunyi sirine dan truk membawa alat bor datang dan langsung diarahkan menuju lokasi. Oh my god. Sesampainya di sana, alat yang mereka bawa langsung dipergunakan dan para pekerja yang terjebak dapat diselamatkan. Seorang pekerja sedang berbicara dengan orang dari asuransi, mengatakan bahwa Lex selama ini membayar salah satu karyawan untuk mengurangi tekanan metanan yang mengakibatkan ledakan. Kesimpulannya adalah Lex ingin mendapatkan keuntungan atas terjadinya musibah ini. Setelah itu, orang asuransi menghampiri Lex dan memarahinya. Di akhir film, Mike menunjuk Lex dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini: jangan pernah berhenti dan terus berusaha untuk membahagiakan setiap orang. Membuat bahagia orang lain adalah kebahagiaan kita, walaupun nyawa taruhannya. Cakep!